inilah ajaran-ajaran yang dibuat oleh mereka. Cuma kan pertanyaan kita, hasil yang pertama 325, hasil yang kedua tahun 381 itu kan musyawarah manusia untuk menentukan Tuhan. Masa yang musyawarah manusia untuk menentukan Tuhan? Ini menurut pemikiran akal sehat kita, pemikiran akal sehat manusia sebenarnya, bukan pemikiran kita sebagai Muslim, bukan sebagai Muslim secara akal saja. Masa iya sih sebuah perkumpulan manusia membahas tentang keberadaan Tuhan, apakah ini layak disebut Tuhan atau tidak, kan secara akal. Ya sudahlah, itu kan sejarah. Tapi juga sampai hari ini diyakini oleh mereka. Walaupun di kalangan Nasrani juga tidak semua sepakat tentang ideologi Trinitas. Tidak semua. Mereka tidak semua menerima ideologi Trinitas, tidak. Nah, tapi karena ini pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelumnya ini sudah muncul berabad-abad, maka Allah menegaskan kepada Nabi SAW, ya ini kan pasti akan terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai kiamat ini akan tetap ada keyakinan seperti ini. Makanya Allah menegaskan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau ada yang mengatakan Innallahal Masihu ibnu Maryam, Allah itu adalah putra Maryam atau Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus, ya. Innallaha salisu salasa. Berarti ya, kalau ada yang mengatakan itu, sungguh mereka itu sudah menjadi kafir. La yamassanal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Tempat mereka itu adalah apa? Mereka tidak akan pernah merasakan jannatun na'im, wa ma'wahum nar. Tempat mereka adalah neraka, ya. Dan minhum adzabun alim. Mereka akan merasakan siksa yang teramat pedih. Jadi ini peringatan dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya sampai akhir zaman akan ada orang yang percaya seperti itu. Akan terus ada sampai seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada umatnya mengenai ideologi-ideologi itu untuk menyelamatkan umatnya. Maka wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, illa ilahu wahidun, kecuali Tuhan yang esa. Tidak ada duanya, tidak ada salisu salasa, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan lain-lain sebagainya. Lanjutkan satu ayat lagi. Afala yatubuna ilallah. Afala yatubuna, maka apakah mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, maka apakah mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, dan juga mereka tidak memohon ampunan kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Rahim juga Allah Maha Penyayang. Jadi afala itu sebetulnya ini sebuah pertanyaan. Afala ya Tuhan, atau mengapa mereka, atau kenapa sih mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Kenapa sih mereka tidak mau memohon ampun kepada Allah? Padahal mereka mengetahui kekeliruan mereka, gitu. Kesalahan mereka ya sudah tahu. Orang di dalam kitab sucinya saja sama, gitu. Sebetulnya tidak ada, tapi ya ini tadi, karena merasa bangsa Yahudi itu adalah merupakan bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Mereka diberikan kelebihan-kelebihan, sehingga kalau yang menjadi rasulnya, kata mereka, mungkin yang diangkat rasulnya dari kaum mereka, mereka terima. Karena ini bukan dari kaum mereka, ya mereka gak mau terima.
Nabi Muhammad dari bangsa mana? Arab, dari Quraisy, bukan dari mereka. Wah, nggak terima apalagi dari Quraisy, dari bangsa, dari Arab, dari Quraisy. Gitu. Nah itulah mereka gengsi, diantaranya gengsi lah kira-kira. Nah, jadi afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, padahal Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu luas ampunan Allah, begitu besar tawab ampunan Allah, seluas apapun dosa-dosa dan kesalahan manusia pasti Allah akan mengampuni. Nah, kita lanjutkan supaya tadi. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Illa Rasulun, kecuali selain dia adalah hanya sebatas seorang Rasul, jadi bukan Tuhan. Al-Masih itu atau Yesus Kristus itu, kalau bahasa Al-Quran kan Al-Masih, kalau bahasa mereka apa? Yesus Kristus. Illa Rasulun, jadi Al-Masih itu sebetulnya adalah Illa Rasulun, kecuali sebagai seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya Rasul sebagai manusia, berarti kan gitu, sebagai manusia. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlaku juga sebelumnya bagi rasul-rasul. Jadi sudah berlaku sebelumnya beberapa rasul sebelum Al-Masih Ibnu Maryam. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu seorang wanita yang teguh, berpegang teguh kepada kebenaran. Siti Maryam itu seorang wanita yang berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada keyakinan. Nah, di tengah keteguhan terhadap kebenaran itulah dia mendapatkan ujian yang begitu besar. Dia melahirkan seorang putra yang tanpa seorang bapak. Nah, ujian besar itu kan, ujiannya begitu besar. Di tengah keteguhannya menjalankan agama, menjalankan perintah Allah, syariat agama, diuji oleh Allah. Maka kata Allah, wa ummuhu siddiqah, dia itu orang yang benar.
siddiqah. Kana yakulani ta'am, tetapi keduanya itu mereka memakan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati, lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat, tentang kekuasaan Allah. Tsummanzur anna yufakun, kemudian lihatlah bagaimana juga mereka berpaling. Jadi ini penegasan, karena yakulani ta'am, sama dia juga bukan Tuhan. Isa yang bukan Tuhan, Maryam juga bukan Tuhan. Isa adalah seorang anak yang dilahirkan tanpa bapa. Kemudian Maryam adalah seorang ibu yang sangat teguh menjalankan syariat agama, melahirkan anaknya tidak tanpa seorang laki-laki. Tapi kata Allah, siddiqoh, ini yang sangat benar, seorang wanita yang hebat, yang berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi bukan Tuhan. Ya, karena yakulani ta'am, kedua-duanya Isa dan Maryam itu sama makan, ya, seperti kalian, seperti halnya manusia. Ya, pokoknya sebagai manusia, yakulani ta'am, mereka juga sama makan seperti layaknya manusia. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Jadi perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tentang kekuasaan kami kepada mereka. Kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Nah, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan atau berpaling oleh karena keinginan mereka sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana Allah sudah menjelaskan tentang kekuasaannya, kekuasaan Allah. Bisa Siti Maryam melahir tanpa adanya persentuhan sperma laki-laki dan sperma wanita. Tapi itulah kekuasaan Allah. Nubayyinu lahumul ayat. Allah menjelaskan, membuktikan kekuasaannya. Allah sampaikan kepada ahli kitab, Allah sampaikan kepada manusia. Itulah kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya mau, gitu, apapun menurut logika manusia tidak bisa, tapi bagi Allah kun fayakun. Kata Allah jadi, ya jadilah. Kata Allah kul ya narukuni. Api itu kan panas. Api kan panas. Manusia nggak kuat kan panas itu, nggak bisa meleleh juga. Apapun benar, karena panas bisa meleleh. Jangankan manusia yang daging sama tulang, besi juga kalau kena panas bisa meleleh. Tapi kata Allah, qul ya narukuni, wahai apiku. Api kan api ciptaan Allah. Karena Allah, api itu ciptaan Allah, walaupun zatnya panas, sifat dan zatnya panas, tapi kata Allah ya narukuni bardan, hai api dinginlah kau. Kata Allah kan itu, bardan, dingin engkau, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi api pada saat itu tidak lagi menjadi api yang panas. Kenapa? Atas perintah Allah, bardan kata Allah, wasalaman ala Ibrahim, sehingga selamatlah Nabi Ibrahim. Coba aja boleh. Nggak bisa itu, kalau buat coba-coba nggak bisa. Karena ini sudah kehendak Allah. Artinya di situ pada zaman dahulu Allah seringkali menjelaskan kekuasaan itu benar-benar dengan mata kepalanya, supaya manusia itu supaya beriman kepada Allah. Saking mereka membangkangnya kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka Allah secara tegas, secara nyata memberikan bukti
Kalau sekarang sih mungkin bukan nggak ada, jarang juga. Ada nggak sejarahnya? Baru-baru inilah api gimana gitu, kok apinya jadi dingin gitu. Karena nggak ada, kan nggak ada ujung-ujung gitu. Itu kan ada sebab, ada sebab. Lalu Allah ada tujuan yang tersimpan di situ. Tujuannya apa? Supaya manusia betul yakin kepada Allah bahwa api yang panas saja atas perintah Allah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim menjadi selamat. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Jadi katakanlah Muhammad, mengapa kalian menyembah yang selain Allah? Jadi katakan, kenapa gitu? Kenapa sih kalian menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dharra wala naf'an, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kenapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak mendatangkan manfaat? Wallahu was-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini para jemaah sekalian, dari beberapa ayat yang sudah kita baca ini mengandung sejarah kejadian-kejadian di masa lalu yang Allah catat dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran. Tidak lain adalah tujuannya untuk juga memberikan pemahaman dan penjelasan sekaligus juga pelajaran agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil hikmah, jika bisa menjadikan ibrah, pelajaran dari kejadian-kejadian yang dilalui pada masa lalu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan Allah ya semakin Rabbana tahbaina wa baina qaumina bil haqqi wa taqwallahi. Allahumma qul lana min walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afwata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi